Untuk mari kita sebelum mulai saya izinkan saya untuk memperkenalkan bahwa tema APP tahun 2025 ini tema besarnya adalah kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dan seperti biasa, tema besar ini akan dibagi menjadi 4 subtema, yaitu tema 1 itu spiritualitas inkarnasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lydia Leo, dan yang kedua yaitu subtema berjudul melihat dengan mata hati akan disampaikan oleh Bapak Paulus. Yang ketiga diskresi menentukan komitmen. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Santoso Wijoyo. Dan yang keempat yaitu dengan tema merencanakan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bapak Joli. Oke, untuk tidak berpanjang waktu, kita mulai dengan tema yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia Leo, yaitu spiritualitas inkarnasi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Sis Vero. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, yuk kita biar semangat pagi ya. Kita berdiri sebelah kiri saya, berarti sebelah kanan Bapak Ibu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti Bapak Ibu yang sebelah kiri pagi pagi pagi. Nah, sebelah kanan sini luar biasa. Tangannya diangkat ya. Jadi kita tidak duduk, kita coba bergerak. Yuk Bapak Ibu, kita berdiri sama-sama. Siap ya? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu juga, karena kami pembicara tidak dengan waktu yang lama, kita langsung masuk ke tema pertemuan pertama. Seperti disampaikan tadi oleh Sis Vero bahwa ada 4 pertemuan, dan kita mulai dari pertemuan pertama. Keseluruhan pertemuan ini adalah, Bapak Ibu mungkin tahu ya, tema Ardas itu ada 5. Tahun lalu kita berbicara tentang solidaritas dan subsidiaritas. Mungkin masih ingat ya. Tahun ini kita masuk tema besar dari Ardas, yaitu kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Nah, Bapak Ibu, tadi kita mendengar 2 lagu pertama ya, yaitu lagu Ardas dan lagu Jubileum. Karena tahun ini mungkin Bapak Ibu udah dengar bahwa tahun ini adalah tahun Jubileum 2025. Nah, dari sini dari KAJ sendiri memberikan 2 logo. Logo Ardas itu udah 5 tahun kita pakai, itu tetap tidak berubah. Tapi tahun ini ada 1 logo, yaitu logo Jubileum 2025. Sebagai fasilitator, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu makna dari kedua logo tersebut, supaya kita bisa menyampaikan ke umat akan paham, oh logo ini seperti ini. Jadi tahun lalu cuma 1 logo, tahun ini kita memberi penjelasan 2 logo. Yang pertama kita mulai ini seperti biasa ya, logo Ardas mungkin Bapak Ibu udah tahu bahwa dimulai dari salib suci, dan tergantung dari Bapak Ibu yang mau menjelaskan ke umat. Mulai dari salib suci merah putih menggambangkan tentang semangat. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Ini saya buat lebih singkat, jadi tidak terlalu lama juga kita memberi penjelasan di 2 logo tersebut. Kita melihat bahwa salib suci melambangkan apa dengan logo resmi itu sebagai simbol pelopor kepedulian terhadap orang-orang yang lemah dan miskin, disertai dengan logo KAJ sendiri di tengah. Terus kita lihat lagi bagaimana layar perahu yang terkembang sebagai simbol KAJ untuk berkomitmen. Jadi itu gambar perahu ya Bapak Ibu. Nah, perahu gereja itu sebagai apa? Melambangkan bahwa itu adalah bahtera supaya kita lebih maju optimis, memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin. Kita lihat ada gambar padi ya Bapak Ibu. Kita ingat kembali bahwa 5 sila Pancasila kita kaitkan, yaitu 5 perintah gereja dan 5 butir Pancasila.
Untuk jadi tema dari ADA sendiri itu spiritualitas logo ADA sendiri itu berdasarkan Injil Matius 25 ayat 35 yang mengatakan, karena ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku tidak mempunyai tempat tinggal kamu menyambut aku tinggal di rumahmu. Jadi perhatian kita terhadap orang-orang yang lemah dan miskin dengan spiritualitas kita berdasarkan Injil Matius 25 ayat 35. Bagaimana dengan logo jubileum? Nah, logo jubileum ini adalah logo baru di tahun 2025 ini. Saya juga membuat lebih singkat. Seperti apa? Kita melihat ada 4 gambar ya, 4 sosok gambar orang. Merah, ada merah, oranye, hijau, dan kuning. Itu menandakan keberagaman kita, siapapun juga dapat berpartisipasi. Nah, 4 sosok yang memegang salib maknanya apa? Berarti umat manusia dari mana saja, siapa saja, karena kita adalah satu keberagaman yang berbeda, kita adalah satu. Kita kaitkan lagi dengan sila Pancasila, kita adalah satu semuanya ya. Dengan 4 penjuru dunia yang melambangkan apa? Mereka saling mendukung satu sama lain tentang kesetiakawanan dan pengharapan. Jadi saling mendukung ya Bapak Ibu, 4 orang itu. Nah, terus ada jangkar. Kita lihat lagi jangkar itu sebagai apa? Sebagai tanda bahwa itu adalah harapan. Jangkar cadangan yang dilakukan, benar ya Bapak Ibu ya, kalau kapal-kapal darurat itu kan ada cadangan ya, kita takut, kita selalu berjaga-jaga, dan kita masih ada harapan dengan tanda jangkar itu. Jadi kita tidak pesimis, tapi kita optimis dengan yang dilakukan untuk jangkar, untuk keselamatan, karena kita tahu Allah sendiri adalah keselamatan kita. Kita lihat lagi perjalanan pesiaran tidak bersifat perorangan, karena kita lihat ada 4 gambar orang. Dia bersifat komunal dengan tanda dinamis yang semakin berkembang menuju salib. Karena kita umat yang beriman, kita menuju salib. Nah, salib sendiri melambangkan apa? Salib yang membungkuk, tidak tegak ya Bapak Ibu, membungkuk. Membungkuk itu menandakan apa? Melihat ke bawah, ke arah umat manusia. Artinya Allah sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu. Jadi makna dari singkat ini melambangkan cukup dinamis ya Bapak Ibu, dan menarik untuk kita memberitahu atau memberitahu ke umat tentang kedua makna logo tersebut. Nah, setelah kita menjelaskan, kita masuk ke tema pertemuan pertama. Tadi secara keseluruhan kita membahas tentang ADAS. Jadi umat tahu apa itu ADAS. Tema besar ADAS, dan dari APP kita yang pertama adalah berbicara tentang spiritualitas inkarnasi dan bela rasa. Spiritualitas kita berdasarkan Injil Matius tadi, bahwa kita melihat kepada orang-orang yang lemah. Itu dasarnya ya Bapak Ibu. Nah, spiritualitas inkarnasi dan bela rasa, Allah yang berbelas kasih dan menyelamatkan. Ini tema pertama. Bapak Ibu, ini saya urutkan. Kita akan berbicara dari ada 8 poin, 9 poin ya. Sistematikanya, pengantarnya kita lihat. Bacaan kitab suci di pertemuan pertama, refleksi yang akan kita sampaikan seperti apa, kisah inspiratif apa yang mendukung sebagai aksi nyata kita. Seperti tadi Bu Rosita menyatakan, di APP ini kita melakukan aksi nyata. Nah, ini adalah poin-poin yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, kita lihat kalau sistematika pertemuan, mungkin Bapak Ibu nanti dari lingkungan akan menerima buku. Ini urutan-urutan bagaimana sistematika pertemuan yang akan kita lakukan di umat. Kita mulai dari lagu pembuka sampai lagu penutup. Urutannya seperti ini, sesuai dengan buku dari KAJ. Kita lanjut. Nah, setelah kita masuk dari kita sistematika, kita mau lihat pengantar apa kita berikan kepada umat di awal. Nah, kita karena tema kita adalah inkarnasi dan berbela rasa. Nah, kita mengangkat tentang misteri inkarnasi dan kehadiran Allah. Kehadiran Allah seperti apa? Kehadiran Allah artinya datang, berbelas kasih dan menyelamatkan. Nah, ada 2 poin penting Bapak Ibu. Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan inkarnasi supaya tidak melebar atau tidak meluas. Jadi kita juga harus konsisten bicara tentang
apa inkarnasi dan kehadiran Allah. Inkarnasi kita mulai dari kitab Filipi. Kita ngambil juga sebagai dasar kita ya Bapak Ibu. Kita berbicara, kita punya penuntun, kita punya arahan supaya kita dapat lebih kreatif dalam menjelaskan. Kita punya dasar yaitu Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi mengungkapkan tentang misteri inkarnasi, di mana Yesus meskipun setara dengan Allah, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, mau merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu lihat yang saya bol-bol itu semua ya. Yang saya bol itu menandakan itulah inkarnasi. Artinya Yesus sendiri itu adalah Allah dan dia mau merendahkan dirinya dan dia mau menjadi hamba sama seperti kita. Pengertian inkarnasi yang Bapak Ibu harus pahami. Yang kedua, mengenai kehadiran Allah. Inkarnasi menunjukkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada umat? Yaitu gerak turun Allah itu diwujudkan dengan tindakan Yesus yang penuh belas kasih, terlibat dalam suka dan duka manusia. Gereja hadir, dipanggil untuk mengikuti teladan ini, hadir dan berbela rasa dalam kehidupan dunia. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa kaitkan ya, inkarnasi dan kehadiran Allah sendiri itu. Bagaimana Allah berinkarnasi, hadir di tengah manusia dan mau setara dengan kita dengan penuh kerendahan hati. Nah, tujuan pertemuan pertama, kita harus tahu tujuan pertemuan pertama sebenarnya untuk apa? Kita mau mengajak umat untuk menggali pengalaman di mana Allah melibatkan mereka dalam karya keselamatannya bagi dunia. Kita diajak bersama-sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lihat tentang bacaan kitab sucinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Mau seperti apa dengan ayat 7 ayat ini kita bacakan, kita tukar-tukar itu kreasi dari Bapak Ibu. Setelah umat membaca dan memahami apa yang menjadi tema dari Injil Lukas ini, kita coba mengajak umat itu dengan pertanyaan sederhana, misalnya supaya kita dengan umat dapat berinteraksi ya. Bapak ini contoh, mungkin buat Bapak Ibu mungkin kreasinya bisa lebih luas lagi. Ini saya cuma memberi contoh kira-kira supaya umat itu bisa tergerak, kita bisa sharing. Ibu menyatakan 3 pertanyaan ini kepada umat. Kisah apa? Apa judul dalam bacaan Injil tersebut? Kisah apa yang disampaikan dan sikap apa yang ditunjukin oleh Yesus sendiri? Supaya kita mau lihat bagaimana tindakan Yesus sendiri dan kehadiran Allah itu sendiri. Nah, jawaban ini yang akan kita berikan kepada umat. Ya, itu tentang kisah yang membangkitkan, mungkin ya judulnya kita tentang janda Naim ya, yang kehilangan putranya satu-satunya, tentang bagaimana dia sedihnya dan tindakan Yesus sendiri seperti apa. Nah, ini untuk mengembangkan bagaimana supaya kita dapat berinteraksi dengan umat. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita memberi penjelasan, mengajak umat untuk memahami bacaan apa yang ingin kita sampaikan, kita bertanya, apa kaitannya tentang bela rasa dan inkarnasi dengan ansos? Karena kan Bapak Ibu tahu ya, APP ini berbicara tentang ansos, mungkin dari lingkungan juga tentang ansos. Saya coba mengambil sedikit tentang ansos. Sikap bela rasa yang apa yang didasarkan pada inkarnasi Allah itu sendiri, tentang kehadiran Allah itu sendiri. Inkarnasi itu adalah kehadiran ya Bapak Ibu ya. Nah, menjadi landasan pondasi spiritual yang memberi arah gerakan analisis sosial. Jadi ansos itu adalah gerakan analisis sosial yang berdasarkan spiritualitas, yaitu sikap bela rasa Yesus sendiri, yaitu di Injil Matius tadi. Itulah pondasi dasar dari sikap bela rasa yang ingin kita mengajak umat untuk melakukan tindakan bela rasa itu. Nah, apa itu ansos? Ansos adalah gerakan Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2025 ini. Supaya apa? Mengajak umat untuk melakukan gerakan kepedulian kepada saudara yang lemah dan miskin. Seperti apa metode ansos yang mau disampaikan, yang mau dijalankan? Bahwa
umat diajak untuk bisa masuk dalam kehidupan sesamanya dalam suka dan duka, untuk berjuang mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jadi bisa kita untuk berempati terhadap saudara-saudara kita yang lemah dan miskin. Itulah ansos. Jadi adalah analisis sosial yang mengajak umat untuk bisa berempati terhadap saudara-saudara kita yang lemah dan miskin. Nah, bagaimana kaitan analisis sosial tersebut dengan pertemuan APP? Coba kita lihat dalam metodologi analisis sosial, seluruh umat akan melakukan proses yang pertama, yaitu kita melihat dalam arti kita sadar. Kita punya kesadaran bahwa setiap orang yang merupakan cipta Allah adalah orang yang peduli dengan sahabatnya dan bagi sesamanya. Yang kedua yaitu just. Kesadaran ini membuat setiap pribadi itu tergerak, mau merasakan kondisi penderitaan sesamanya sehingga bisa membuat transformasi dalam hidupnya menjadi lebih baik. Jadi ada perubahan. Itu yang diharapkan, bagaimana kita mengajak umat saling mendukung, saling berbagi, saling berpartisipasi untuk membantu sesama yang lemah dan miskin. Yang ketiga adalah action kita, yaitu berkomitmen melakukan aksi nyata seperti Yesus sendirilah selama masa hidupnya ya ditunjukkan dengan telah menunjukkan kepada kita semua untuk berbela rasa kepada sesama yang lemah dan miskin. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus berbela rasa terhadap siapa? Orang miskin yang penyakit kusta, orang lumpuh, orang penyakit kusta, semua adalah orang-orang yang tersingkirkan di zaman itu. Karena mereka dianggap adalah orang-orang yang najis, mereka tidak bisa disentuh, mereka tidak bisa beribadat, mereka adalah orang yang berdosa. Tapi bagi Tuhan itu tidak. Tuhan merangkul, berbela rasa dan menyelamatkan mereka dengan kehadiran Dia sendiri dan punya kerendahan hati, bisa sama dengan manusia. Dan Tuhan Yesus menunjukkan empatinya, rasa kepeduliannya. Rasa kepedulian empati Tuhan Yesus sendiri kita bisa melihat di kisah janda Naim tersebut. Nah, tujuan dari pertemuan APP keseluruhannya adalah umat diajak untuk melakukan aksi nyata. Jadi kita paham APP tahun ini tujuannya sebenarnya untuk apa? Dengan cara mengambil tema-tema pertemuan yang menarik sebenarnya ya Bapak Ibu, 4 pertemuan itu yang diajak untuk bagaimana kita bisa menunjukkan aksi nyata kita, baik secara pribadi, kelompok ataupun komunitas yang kita punya, kita miliki. Kita lanjut. Nah, di sini kita mau mengajak umat karena sesuai dengan Injil Lukas, awalnya kita panggil umat ya, yuk kita bagaimana cara melihat kira-kira dari gambar ini. Bapak Ibu, apa sih yang ditunjukkan dari gambar si janda ini? Mukanya seperti apa? Kira-kira ayo Bapak Ibu sikap. Janda ini mukanya menunjukkan apa? Rasa apa yang ditunjukkan? Coba Bu Sulis, raja apa? Sedih. Sedih ya, pasti. Rasa janda ini sedih, pasrah, mungkin juga rasa kehilangan atau sudah tidak dapat berkata-kata karena sudah tidak bisa menerima kenyataan atau hanya bisa menangis. Apa yang ditampakkan dalam wajah yang ditunjukkan oleh si janda ini? Kita ajak untuk merenung umat. Apa yang ditunjukkan dari kisah penderitaan wajah si janda ini? Kehilangan suami yang kita temukan, anak laki-lakinya yang hanya anak tunggal meninggal. Dia hancur secara emosional, kehilangan sumber perlindungan dan penghidupan, menghadapi masa depan yang gelap dan ketidakpastian. Mungkin kita bisa rasa ya, bagaimana kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apakah kita sama dengan sikap janda ini? Orang-orang yang kita sayangi, sahabat, keluarga, apapun yang kita sayangi, ada nggak kehilangan seperti ini? Itulah yang dirasakan oleh janda miskin yang kehilangan anaknya. Kita lanjut dalam. Nah, di sini kita coba mengajak umat untuk berimajinasi. Apa yang dikatakan dahulu, bagaimana seorang janda adalah mengalami kerentanan sosial. Seorang janda di zaman itu ya Bapak Ibu, anak laki-laki sebagai simbol harapan, pewaris satu-satunya. Saat Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Kita ngajak umat nih dari
dari kisah janda Naim itu, dan Yesus menghampiri, menyentuhnya, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Inilah tindakan Yesus sendiri sebagai sikap bela rasa dan empati Yesus sendiri. Nah, ketika kita lihat, maka bangunlah anak-anak muda dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Setelah kita menjelaskan dari ayat kita suci, kita mengajak umat berimajinasi tentang janda ini, kita bawa umat itu lebih dalam lagi, refleksi yang lebih dalam lagi. Yang poin-poin merah ya Bapak Ibu ya, tindakan Yesus itu sebenarnya untuk apa? Membangkitkan, mengembalikan kehidupan, belas kasih Yesus, dan itulah aksi nyatanya. Poin yang kedua, tindakan Yesus membangkitkan anaknya dari kematian, artinya memulihkan martabat, jaminan hidup fisik dan emosional dan sosial. Karena zaman dulu seorang janda juga adalah orang-orang yang diasingkan. Kita lihat lagi poin merah ya Bapak Ibu, Tuhan peduli kepada yang paling lemah. Yesus hadir kepada orang yang menderita dan tersisihkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan ya, bisa lihat. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kitab Injil Lukas ini? Pertama, kita bisa hadir secara nyata dalam kehidupan orang lain, terutama kepada mereka yang menderita. Yang kedua, kita mau mewujudkan inkarnasi kecil, yaitu menghadirkan cinta Allah itu sendiri di kehidupan sesama kita. Nah, kita inspiratifnya, kita gambarkan, kita mengajak umat, kira-kira kisah janda Naim itu melambangkan apa? Kita kaitkan dengan bumi. Ya, Bapak Ibu lihat lagi poin-poin yang tebal ini. Nah, kisah inspiratif didukung juga oleh Bapak Paus, bagaimana alam juga rusak, kita diharap juga untuk dipulihkan alam, yaitu dengan menjaga alam sebagai rumah bersama. Kita coba kisah inspiratif yang kita mau sampaikan ke umat, kita dasarkan dulu dengan awal seperti ini, baru kita mengajak umat untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata apa yang bisa kita sampaikan? Bapak Ibu bisa lihat di buku bagaimana perang Suster kelompok Laudato Si, Suster Iren Osu yang hadir sejak tahun 2022. Ini ada di buku, Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan tindakan apa yang Suster Osu lakukan, yaitu mengedukasi banyak orang untuk menjaga lingkungan. Terus 300 relawan Laudato Si kemarin di pertemuan Bapak Paus, mereka juga hadir. Kelompok komunitas Laudato Si itu adalah salah satu kisah inspiratif. Nah, dari implementasi pastoral, dinamika kelompok, refleksi penutup, ini semuanya ada di dalam buku. Jadi poin-poin inti itu Bapak Ibu bisa sampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Terima kasih untuk pertemuan pertama. Kita lanjut kepada pertemuan kedua ya Bapak Ibu ya. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Lydia yang telah memaparkan tentang sesi pertama. Dilanjut dengan sesi yang kedua, yaitu dengan tema melihat dengan mata hati yang akan disampaikan oleh Bapak. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat dengan mata hati, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Paulus. Nah, ini sedang dituntun oleh Bapak Santoso, melihat dengan mata hati ya, seperti orang-orang teman-teman kita yang di Living Word ini tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat dengan mata hati. Silakan Bapak Paulus. Selamat malam. Salah. Oh, Sebelah sini. oh. Nah, oke. Shalom. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingat kisah orang buta yang terkenal dari mana? Siapa namanya? Pak Haji, mungkin tahu. Siapa Pak Haji? Bartimeus. Yang lain setuju nggak? Setuju sama Pak Adi, Pak Haji? Silakan Bu Lydia. Ya, untuk tema kedua kita akan mendapat bacaan dari Markus 10
ayat 46 sampai 52 tentang Bartimeus. Ada yang tahu kisahnya? Sudah tahu semua? Kita lanjut pertemuan ketiga aja ya. Pak Ali mana Pak Ali? Pak Ali tolong bacakan. Bacaan diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Pak Ali. Siapa yang familiar dengan kisah ini? Apa yang istimewa dari kisah ini? Gak ada yang tahu, kita gak pulang. Bu Morin bisa bantu? Baru belajar. Yang lain? Bartimeus adalah, Bar itu adalah anak, dari kata anak, dan Timeus adalah bapaknya, jadi anaknya Timeus. Dia berdiri di gerbang, Yeriko. Yeriko adalah tanah rendah menuju ke Yerusalem. Rombongan Yesus sedang menuju ke Yerusalem, sehingga dia duduk di gerbang supaya dapat duitnya banyak. Apa yang menjadi istimewa adalah Bartimeus bisa memanggil anak Daud, kasihanilah. Anak Daud siapa? Gak ada yang tahu. Bapaknya Yesus namanya Yosef. Kok bisa dipanggil anak Daud? Daud adalah leluhurnya. Dan penyebutan kata anak Daud berarti mengakui bahwa dialah sang Mesias. Jadi Bartimeus sudah melihat dengan mata hatinya bahwa dialah ini yang Mesias, yang tahu, yang dia dengar dari rombongan. Dia nggak bisa ngelihat, dia cuma dengar, orang banyak bicara. Anak Daud, dia manggil, anak Daud. Lama-lama orang-orang yang sebelahnya kesel, berisik, anak Daud, gak peduli. Sampai akhirnya Yesus, itu mau apa? Coba tanya, coba panggil. Lalu datanglah utusan. Dipanggil sama Yesus. Terus apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Bulusi. Apa yang dia lakukan? Bartimeus. Ngambek duduk, enggak, gua kan buta, gua nggak bisa jalan lagi. Apa yang dia lakukan? Dia ikut bertemu dengan Yesus. Dia meninggalkan tempatnya. Kalau tadi saya dituntun sama Pak San,
kalau Bartimeus duduk di tempatnya meminta-minta lalu ikut bertemu dengan Yesus. Lalu dia memanggil, dia ditanya sama Yesus, lu ngapain sih ribut-ribut? Enggak ya, ngomongnya enggak gitu ya, enggak gitu. Maunya apa? Lalu Bartimeus bilang apa? Rabuni. Rabuni artinya apa, Pak? Guru. Bapak sini yang ngajar aja lah, Pak. Gitu ya. Artinya guru. Imannya dia sebagai orang buta yang tidak melihat, namun dia hanya dari pendengaran dia bisa mengetahui inilah anak Daud dan inilah guru. Yang lain yang menjadi istimewa apa? Yesus tidak menyentuh di dalam penyembuhannya. Coba lihat, ada Yesus menyentuh? Tidak. Yesus mengatakan engkau sembuh, imanmu menyelamatkan. Apa yang bisa kita lihat dari ini? Bahwa Bartimeus mau meninggalkan zona nyamannya. Dia udah enak duduk. Pak, saya buta, Pak, minta duit. Tapi dia mau dipanggil untuk ikut Yesus, bertemu dengan Yesus dan mendapat kesembuhan. Lalu dia pergi mengikuti Yesus. Mengapa kisah ini dipakai pada pertemuan kedua? Pertemuan kedua adalah melihat dengan mata hati. Kisah Bartimeus merefleksikan bagi kita, orang yang menderita, orang yang mendengar seringkali tidak peduli dengan yang menderita, malah disuruh diam. Ribut, anak Daud berisik. Betul Pak Suryo? Sementara orang yang menderita malah dicuekin. Sementara orang yang melihat justru buta, tidak melihat Yesus siapa, namun Bartimeus justru melihat dengan mata hatinya. Anak Daud. Itulah makanya kisah ini dibawa dalam pertemuan kedua. Melihat dengan mata hati. Alasannya mari kita lihat dari pengarahan dari KAJ. Pertemuan APP kedua ini kita diajak untuk memandang lebih peka dan lebih dalam realita kehidupan serta tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada zaman ini. Kita menjadi lebih peka. Kita yang bisa melihat seringkali justru buta. Atau kalaupun kita melihat, kita cuek. Kita diajak pada APP ini untuk menjadi peka. Pertobatan bersama di masa Prapaskah mengajak kita menyadari dan memperbaiki sikap kita yang kurang peka melihat penderitaan sesama. Nah ini, kadang-kadang kita cuek. Kamu nggak ngelihat? Lihat. Kamu nggak berbuat? Berbuat. Berbuat apa? Diemin. Ya Pak Haji. Cuek. Nah, siapa yang kenal ini? Kalau nggak kenal kebangetan. Paus Fransiskus mengatakan bela rasa membuat diri kita meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita
untuk dekat dengan sesama yang menderita, saudari-saudara kita yang sedang berada dalam lembah kesulitan hidup. Bartimeus yang buta mau meninggalkan zona nyamannya demi untuk bisa melihat, demi untuk ikut Yesus. Kalau dia pergi, tempatnya bisa ditempatin orang lain. Betul nggak Pak Hasan? Nah, ini tempatnya basah, gue dudukin untuk minta-minta, tapi dia mau pergi, mau jalan untuk mengikut Yesus, untuk mendapat kesembuhan. Di dalam keterbatasannya, dia mau meninggalkan zona nyamannya. Sementara kita, itu yang dipertanyakan, maukah kita meninggalkan zona nyaman kita di dalam segala keterbatasan yang berbeda-beda? Itu ajakan dari Paus Fransiskus. Melihat dengan mata hati, melihat lebih jauh dari yang terlihat oleh mata fisik, yang berlanjut dengan tindakan bela rasa. Jadi kita diharapkan bukan iya lalu diem aja. Pada APP ini, lupa tadi Bu Sulis menjelaskan, ada kegiatan ansos. Itu kita nanti akan sedikit Ibu, nanti kita akan diajak untuk terlibat secara langsung. Jangan cuma diem aja. Apa sekeliling kita yang dibutuhkan, lalu kita wujudkan. Detailnya nanti Bu Sulis yang ini. Saya cuma intro aja. Bela rasa, belas kasihan yang begitu dalam, yang menggerakkan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pertolongan. Kita diajak sama Kak Haji untuk melakukan tindakan, bukan hanya diam. Nah, tindakan ini nanti dikoordinasi lewat gerakan ansos. Selanjutnya, buka balik lagi. Nah, ini renungan dari refleksi kitab sucinya. Bartimeus seorang pengemis buta yang mampu mengenal Yesus dengan mata hatinya. Anak Daud, kasihanilah aku. Padahal bapaknya namanya Yosef. Betul Bu? Kok malah manggil Daud? Makanya orang-orang pada bilang, berisik. Bapaknya namanya Yosef, kok manggilnya Daud? Sebutan anak Daud adalah karena dia percaya keturunan Daudlah yang menjadi Mesias. Dengan kata lain, Bartimeus sudah melihat di dalam keterbatasannya, dialah Sang Mesias. Yesus mendengar, melihat, memanggil, dan menyembuhkannya. Setelah ia disembuhkan oleh Yesus dari kebutaannya, ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dia tidak diam. Setelah dia pengen ditanya, apa yang kamu mau? Rabuni, aku ingin melihat. Sudah melihat, lalu dia pulang. Enak. Gitu Pak? Gitu Bu? Gitu Bu Lucy? Enggak. Setelah dia bisa melihat, dia merasa bersyukur dan dia ikut dengan Yesus.
Apa makna kisah ini untuk kehidupan kita? Seruan Bartimeus anak Daud kepada Yesus menunjukkan bahwa meski buta, tapi sebenarnya ia dapat melihat dengan jelas siapa identitas Yesus yang sesungguhnya. Keberanian, keteguhan hati, semangat besar Bartimeus membuat Yesus menyembuhkannya. Pengalamannya akan Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim membuat Bartimeus mengikuti dalam perjalanannya. Next. Kisah ini juga menghadirkan tipe-tipe murid Yesus. Yang mana Anda? Orang yang tidak mendengar seruan, teriakan, orang yang menderita. Andakah Pak Haji murid Yesus yang demikian? Orang mendengar tapi meminta sang penderita untuk diam. Berisik. Pak Suryo berisik. Jenis itukah Pak Suryo? Orang yang mendengar seruan mendekati sang penderita dan melakukan suatu tindakan karena mengambil inspirasi dari sosok Yesus sendiri. Yang mana yang Anda pilih? Mau pertama, kedua, atau ketiga? Next. Ini ada kisah inspiratif di dalam buku, tidak perlu saya bacakan, nanti Anda bisa baca sendiri dan sharingkan di dalam bersama umat. Ini kisah inspiratifnya. Implementasi pastoral. Gereja KAJ pada tahun 2005 ini ingin bersama-sama mengundang seluruh umat melakukan gerakan kepedulian transformatif yang diharapkan mampu menolong dan mengubah situasi hidup sesama kita yang menderita dalam proses analisis sosial, ansos yang tadi saya sebut. Langkah pertama adalah membuka mata hati kita seluas mungkin terhadap realita di sekitar kita, khususnya realita penderitaan sesama kita, penderitaan yang juga menyangkut penderitaan fisik, jasmani, atau penderitaan rohani spiritual. Next. Nah, nanti akan ada dinamika kelompok. Fasilitator memberikan contoh-contoh realitas, lalu akan dibahas di dalam kelompok. Umat merespon dengan sharing pengalaman dan pengamatan pribadi. Diharapkan sharing mengarah pada realitas yang dekat dengannya. Kita diajak untuk peduli, kita diajak untuk bertindak. Kenyataannya gimana? Di dalam kegiatan ansos, analisis sosial, bukan antisosial. Jangan keliru loh. Analisis sosial. Next. Berhadapan dengan ketidakadilan dan masalah sosial diperlukan semangat kebersamaan. Kalau berjuang seorang diri terlalu berat untuk kita, mari kita bergandengan tangan mengatasi masalah itu bersama-sama. Itulah makna solidaritas. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian untuk topik kedua APP ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Sebelum melanjutkan acara tema yang ketiga, mari kita istirahat sebentar. Siapa yang mau ke toilet silahkan, yang mau ngopi biar nggak ngantuk silahkan, yang mau snack dulu silahkan.